Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Wahyuni dengan BP 22101155 dari kelas akuntansi 4. Saya akan membacakan hasil presentasi saya, yaitu fungsi uang dalam Islam, yaitu 1. Memfungsikan uang dengan baik dan benar sesuai dengan hukum ekonomi syariah dalam Islam akan membuat uang lebih berkah. 2. Dalam menjalankan sebuah aktivitas transaksi jual beli, kita juga harus tahu apa saja macam-macam riba, karena ada banyak sekali bahaya riba dalam kehidupan kita. Ketiga, kita harus mengetahui apa saja peraturan yang ada, karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk sukses dunia akhirat menurut Islam. Dan yang keempat, yaitu memfungsikan uang dengan aturan Islam yang benar dan menghindari riba, karena mengikuti aturan tersebut termasuk dalam salah satu cara sukses menurut Islam. Pengertian uang dalam Islam yaitu 1. Amanah. Uang adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan cara yang baik. Yang kedua, sahnya uang yaitu uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk digunakan dalam Islam. Dan yang ketiga, fungsi uang yaitu uang digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai nilai simpanan. Peran uang dalam kehidupan ada 3, yaitu berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Yang kedua, membantu kebaikan sosial, seperti uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan, pelatihan, dan bantuan untuk kaum miskin. Dan yang ketiga, membiayai pendidikan, yaitu uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Adapun prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam ada 3, yaitu 1. Bersedekah dan berinfak, yaitu saling memberi dan menerima adalah bagian penting dari penggunaan uang dalam Islam. Yang kedua, bertanggung jawab sosial, yaitu uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dengan membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu manajemen waktu. Waktu adalah uang, oleh karena itu harus dikelola secara bijak agar tidak terbuang sia-sia. Ada juga hukum riba dalam Islam, yaitu pengertian riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam. Adapun jenis riba terbagi atas 2 jenis, yaitu riba an-nasi'ah, yaitu riba yang diambil dari pinjaman, dan yang kedua riba al-fadl, yaitu riba dalam perdagangan. Dan terakhir ada pula akibat hukum riba, yaitu barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya sangat besar. Pengelolaan uang yang baik dalam Islam. 1. Buat anggaran, yaitu membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan keuangan yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan tidak melampaui batas anggaran. Yang kedua, avoid impulsive buying. Belilah barang hanya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif. Dan yang ketiga, investasi yang bijak, yaitu pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan. Pastikan investasi tersebut halal dan menguntungkan. Dan yang terakhir, bayar utang tepat waktu. Bayarlah hutang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam, yaitu 1. Zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial. 2. Infak. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum, karena Allah menyukai orang-orang yang baik hati dan murah hati. Dan yang ketiga, cara lain menggunakan uang, yaitu dengan cara uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat, seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin atau membantu orang lain dalam kesulitan. Adapun kritik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam, yaitu 1. Kritik terhadap sistem kredit, yaitu beberapa praktik kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjam. 2.
kritik terhadap sistem investasi, yaitu beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal dan berisiko tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Dan yang ketiga, alternatif keuangan Islam adalah beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat dan perbankan syariah, memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan nasional. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.